Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman FKM, teman-teman hadirin sekalian. Om Swastiastu yang kami hormati Pak Ato selaku pemateri pada malam hari ini, Bapak Ibu warga Pokejaya dan hadirin yang bahagia. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, mana karena keridhaannya kita dapat hadir pada acara hari ini untuk membahas soal vaksinasi COVID-19. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kenalkan, saya Saikin Palupi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang merupakan salah satu anggota dari kelompok KKN 149. Di sini forum diskusi kami adalah merupakan salah satu program KKN kelompok kami, KKN di wilayah Pokejaya, kepada masyarakat Pokejaya yang membahas soal vaksin COVID-19. Baik, untuk rangkaian acaranya, saya akan membacakan rangkaian acara untuk malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dari saya tadi, barusan, dan kemudian selanjutnya ada sambutan dari ketua pelaksana ketua kelompok kami, dan kemudian langsung di penyampaian pengenalan CV dari pemateri, diskusi tanya jawab dan penutup. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari ketua. Untuk itu dipersilakan waktu dan layarnya. Ya, sebelumnya suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Ya, terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, selamat malam untuk yang saya hormati teman-teman KKN kelompok 149, yang saya hormati Ibu Bapak, Mas-Mas, Mbak-Mbak, masyarakat Pokejaya, dan juga yang saya hormati narasumber pembahasan diskusi pada malam hari ini, yaitu Dr. Muhammad Athoillah Irfandiari, Dr. MKes. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah bisa hadir dalam kesempatan malam ini. Pada malam hari ini, kelompok kami bertujuan mengapa ingin mengadakan diskusi terkait vaksin ini, karena memang harus adanya bantuan sosialisasi juga dari kami selaku mahasiswa kepada masyarakat dengan bentuk forum dua arah diskusi, yang dimana di sini teman-teman mahasiswa berusaha memfasilitasi dengan mengundang Bapak dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, khususnya dalam bidang epidemiologi. Saya ucapkan sangat banyak terima kasih. Sekali lagi, saya harap dengan adanya forum pada malam hari ini, diskusi pada malam hari ini, kami semua, saya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak bisa belajar bersama terkait vaksin ini, terkait urgensitas, jenis, dan lain-lain terkait vaksin Sinovac yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saikti selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih buat Vito yang merupakan ketua kelompok kami. Selanjutnya adalah penyampaian CV dari pemateri. Panitia minta tolong di share screen. Jadi pemateri pada malam hari ini adalah Pak Dr. Muhammad Athoillah Irfandiari, dokter dan magister kesehatan, di mana beliau adalah salah satu dosen saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang di bidang Departemen Epidemiologi. Assalamualaikum Pak Ato, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas atau masih kecil ya? Sudah jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Mohon panitia jadi share screen itu ya.
Pak Ato ini selain menjadi dosen epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga juga merupakan wakil dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Beliau menempuh S1-nya di Fakultas Kedokteran UNER pada tahun 2000, terus S2-nya di kedokteran juga mengambil bidang tropical medicine di Universitas Airlangga juga pada tahun 2008 dan di S3-nya juga di FKM mengambil jurusan ilmu kesehatan di UNER juga tahun 2017. Berbagai penelitian sudah dilakukan oleh Pak Ato dan buku juga ya Pak. Pak Ato keren banget menurut saya. Oke, bisa dilanjut, bisa di close. Selanjutnya mungkin Pak Ato mau langsung menyampaikan materi singkat terkait dengan vaksinasi COVID ini. Dipersilahkan waktu dan layarnya Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, senang sekali pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi baik itu dengan adik-adik KKN ya dari Universitas Airlangga, ini dari berbagai fakultas ya, dan juga yang lebih penting dengan Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara di Pogot gitu ya. Mohon maaf tadi mungkin saya tidak ikut dari awal, jadi mungkin kalau pada malam hari ini acara ini dihadiri oleh Pak Lurah atau Pak RW atau Pak RT, saya mengucapkan terima kasih dan salam kenal gitu ya. Ya, ini saya kira topik yang sedang hangat dibicarakan begitu ya, dan saya kira masyarakat juga banyak bertanya-tanya dan mungkin juga berharap ada informasi yang jelas, lugas, benar, dan istilahnya itu menjawab berbagai macam keingintahuan, keraguan maupun kecemasan barangkali ya terkait dengan vaksinasi COVID ini, karena ya mungkin kita menggunakan istilah vaksinasi begitu ya, karena nama lain vaksinasi itu ya imunisasi. Mungkin kalau kita menggunakan istilah imunisasi gitu mungkin kecemasannya juga agak berkurang begitu, karena imunisasi ini kita lakukan rutin begitu ya. Kita terutama yang generasi saya, mungkin Bapak Ibu juga yang mungkin seusia saya gitu ya, atau lebih senior lagi, bisa segar bugar sampai saat ini ya dulunya hidup dengan vaksinasi begitu, dengan imunisasi ya. Kita bisa selamat dari polio, selamat dari cacar, selamat dari hepatitis dan lain sebagainya karena ya dulu imunisasi atau diimunisasi begitu. Jadi sebenarnya satu hal yang biasa sebenarnya ya. Bahkan kalau misalnya ada dari saudara-saudara atau orang tua begitu yang pernah naik haji atau pernah umroh atau bahkan tiap tahun umroh mungkin ya, maka lihat tiap tahun pula divaksinasi ya, vaksin meningitis ya. Kalau ditanya gimana sih kira-kira vaksin COVID itu ya sama lah ya, kayak vaksin meningitis kalau yang mau umroh atau haji itu sama persis ya disuntik di lengan, kemudian ya tergantung yang nyuntik juga. Kalau yang nyuntik perawatnya pinter gitu ya mungkin nggak kerasa karena memang sebenarnya jarumnya kecil. Kalau
yang nyuntik kurang pinter ya mungkin agak jarem gitu ya, tapi paling cuma sehari 2 hari setelah itu hilang. Ya sama seperti itu. Jadi artinya ini rutin-rutin aja ya. Cuman mungkin sebagian kita ini ada yang sering apa ya nonton film gitu kali ya. Ya di film-film itu kadang-kadang kalau adegan apa tokohnya disuntik, nah itu nanti bisa mati atau bisa kejang-kejang atau kemudian bisa nggak sadar atau mungkin disuntik yang ada microchipnya dan lain sebagainya. Saya kira itu memang pengaruh dari film yang kemudian terbawa sampai ke dunia nyata ya. Karena kalau dipikir-pikir kalau microchip sekian juta itu ya harganya lebih mahal daripada kalau kan gini ya, microchip itu katanya ini supaya kita bisa dimata-matai kemanapun kita bisa bergerak, bisa dipantau. Ya ngapain mahal-mahal masukin microchip ke vaksin kalau tujuannya seperti itu ya. Kita pakai Facebook aja dipantau sama kalau kalau saya mau ya, saya tinggal meretas nomor HP-nya siapa, kemudian saya masukkan ke Google Application, ya saya bisa tahu posisi Anda di mana ya. Gojek aja tahu posisi rumah Anda, nggak usah pakai microchipnya vaksin ya, dia cukup pakai aplikasi Gojek aja udah tahu rumahnya di mana begitu. Jadi artinya apa namanya kalau orang sekarang itu mau nge-trace ya, mau melacak keberadaan orang di mana, tidak perlu mahal-mahal pakai microchip yang ada di vaksin, cukup dengan HP yang ada itu kita sudah bisa melacak keberadaan orang di mana. Ya, jadi kadang-kadang kita juga agak lucu juga. Nah, oke, itu sekedar apa pembukaan begitu ya. Tapi mungkin saya akan sedikit nge-share sedikit aja karena saya berharap bahwa lebih banyak pertanyaan sih daripada saya yang menjelaskan karena belum tentu nanti yang saya jelaskan itu sesuai dengan kebutuhan dan keingintahuan audiens ya Bapak Ibu atau saudara-saudara. Jadi silakan mungkin Sayakti sebagai moderator mungkin bisa bantu kalau ada yang nanya mungkin raise hand aja, angkat tangan ya, baik itu pakai raise hand-nya di aplikasi Zoom atau kalau nggak bisa karena pakai HP raise hand manual begini aja, nanti mungkin bisa dilihat oleh teman-teman panitia, mungkin bisa di spotlight begitu langsung tanya nggak apa-apa. Saya lebih suka kalau banyak pertanyaan daripada kemudian saya yang menjelaskan karena belum tentu yang saya jelaskan itu sesuai dengan kebutuhan pengetahuan Bapak Ibu atau saudara-saudara. Gitu ya. Oke, saya mulai dulu. Ya, Pak. Ya, saya mulai dulu dengan ya ini animasi sederhana ya. Jadi COVID ini kan ini kalau saya kecilkan suara saya masih besar ya? Masih, Pak. Bisa terdengar kok, Pak. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya virus masuk ke dalam paru-paru. Nah, virusnya nggak segede ini ya. Kalau segede ini kan enak kelihatan. Jadi virusnya kecil banget. Itu yang menyebabkan banyak orang itu nggak percaya begitu ya. Ini COVID ini ada nggak sih begitu? Karena sebenarnya virus ini bukannya nggak ada ya, bukannya yang nggak kelihatan itu nggak ada begitu. Tapi kita butuh alat. Bagi seorang virolog ya ahli virus atau apa orang yang bekerja di laboratorium canggih begitu ya, virus ini bisa dilihat sebenarnya dengan alat. Cuman memang perlu pembesaran 100.000 kali, makanya itu mata kita itu tidak bisa menangkap karena punya keterbatasan. Kita butuh alat ya. Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan misalnya ya mungkin suatu saat nanti ada alat begitu yang bisa melihat benda-benda kecil. Nah, pada saat itu baru kita percaya. Gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak lihat itu memang nggak percaya. Ya. Jadi kenapa kok banyak orang awam nggak percaya sementara para ahli ini mengatakan ini itu karena ya perbedaan tadi pengalaman ya para ahli melihat sendiri virusnya dengan alat sementara orang awam karena keterbatasan alat memang tidak bisa melihat ya karena itu maka banyak yang nggak percaya ya cuman kalau segede ini virusnya mungkin ya percaya ya tapi kalau virusnya segede ini namanya bukan terinfeksi tapi keselak virus begitu ya kalau segede ini ya
ya. Jadi Betul, betul. Keselak iya virus. betul. Unik itu bahasanya. Kalau keselak langsung batuk-batuk. Nah, tapi begini ya, walaupun kecil, segitu kecil, kalau masuk ya refleksnya batuk-batuk ya. Jadi batuk itu sebenarnya adalah refleks dari tubuh kita ketika ada benda asing yang mestinya nggak ada, kemudian nempel, ada. Nah, itu tubuh kita berusaha mengeluarkan dengan cara batuk-batuk. Begitu ya. Jadi batuk-batuk itu bukan penyakit, tetapi tanda bahwa dari tubuh kita ya bicara kepada kita bahwa ada yang nggak beres di saluran nafas kita. Bisa virus, bisa ya debu. Ya debu itu juga termasuk benda asing yang kalau masuk itu juga akan menyebabkan kita batuk karena tidak seharusnya debu itu ada di saluran pernafasan kita. Nah, ini bagian pentingnya. Ini saya mau menjelaskan ini. Penyakit itu ada perjalanannya, ya. Coba lihat yang di pojok kiri, yang di pojok atas. Kita ada nama orang, ada angka 0, ada angka 7, itu hari. Angka 0 itu adalah hari di mana virus ini masuk. Begitu ya. Nah, pada saat virus ini masuk di hari itu, ya, taruh kata hari ini, misalnya hari Minggu, begitu ya. Maka tidak langsung kita itu panas, batuk, ya. Itu nanti akan muncul di hari ketiga, paling cepat. Begitu. Jadi kalau sekarang ini kita batuk-batuk, misalnya ini saya bicara langsung ke COVID-nya ya. Ya, COVID itu kenapa sih kok ada orang yang bilang wah flu kok dibilang COVID begitu ya. Ya, kalau saya sih kebalik ya, COVID kok dibilang flu. Karena basically ya pada dasarnya virus corona ini itu satu geng ya dengan virus influenza. Beda ukuran, beda keluarga. Ya. Sama-sama menyasar ke saluran nafas. Karena itu maka gejalanya sama dengan flu begitu. Ya. Terus apa yang membedakan? Kalau virus corona yang biasanya ya, jadi kita kadang-kadang sebelum pandemi ini ya kadang-kadang batuk pilek boleh jadi penyebabnya itu virus corona. Jadi virus corona itu bukan virus baru. Ya, sudah ada bahkan konon kalau kita lihat struktur ininya ya, struktur DNA-nya itu sudah ada sejak 8.000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum manusia ada virus itu sudah ada duluan. Nah, ya. Dan sehari-hari sebelum pandemi tahun 2019 ini itu 10% dari sakit flu. Jadi orang kalau ada flu ya, misalnya 100 orang itu kena flu ya, begitu ya. 10% diantaranya atau 10 orang diantaranya itu penyebabnya bukan virus influenza itu sendiri, tetapi virus corona selama ini. Ya. Dan ya sembuh-sembuh sendiri, namanya virus corona yang ringan kan. Jadi gejalanya nggak beda memang dengan flu. Nah itu yang terjadi selama ini. Ya, cuman begini, virus ya apapun, virus influenza, apalagi virus corona, kalau sempat mampir ke hewan, ya kemudian balik ke manusia, dia mutasi, dia berubah, ya menjadi lebih ganas. Nah itu. Kenapa? Coba ayam atau apa? Kalau ini kan katanya kelelawar ya, atau hewan lah pokoknya. Hewan itu kan ada nggak hewan yang pakai baju? Nggak ada ya, tapi kan nggak ada yang masuk angin kan? Padahal virusnya banyak. Jadi artinya hewan itu tahan terhadap flu, terhadap virus begitu ya. Tapi kalau ada hewan yang sampai sakit gara-gara virus, berarti ini virusnya hebat sekali. Dan kalau virus itu masuk ke manusia, yang manusia itu selalu pakai baju supaya nggak masuk angin, apalagi gejalanya pasti lebih berat. Lawang hewan aja yang biasa nggak pakai baju aja sampai masuk angin, apalagi manusia yang biasa pakai baju, biasa cuci tangan, biasa bersihan begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya setiap penyakit yang dari hewan kemudian kena manusia, pasti kalau di manusia itu akan lebih berat. Itu masalahnya. Nah, virus corona selama ini nggak pernah ke hewan, walaupun ada memang virus coronanya hewan itu ada sendiri. Tapi kalau virus coronanya hewan itu ke manusia,
Itu masalahnya. Ya. Dan ini akan banyak begitu ya. Jadi artinya ini nggak nakut-nakuti ya, ini secara teori ya. Seandainya nanti COVID ini selesai pandeminya, ya kalau kita itu terlalu dekat kehidupan kita itu dengan hewan liar, ya saya prediksi 8 atau 10 tahun lagi itu akan ada pandemi lagi yang berasal atau disebabkan oleh virus yang dari hewan ke manusia. Makanya memang nggak boleh ya makan sembarangan. Makanya kalau di dalam agama itu kan makan harus halal dan toyib ya. Tidak hanya cukup halal, tapi juga harus baik. Karena kalau misalnya ternyata mengandung virus, wah ini kalau masuk ke manusia akan menjadi penyakit bagi manusia. Dan penyakit ke hewan itu akan menyebabkan gejala yang lebih parah pada manusia. Nah, kalau masuk virus ini ke manusia, hari Minggu ini misalnya, maka tidak hari Minggu itu sakit. Tapi nanti paling cepat 3 hari, jadi sekitar Selasa, Rabu, atau Rabu. Rabu itu baru muncul. Jadi kalau sekarang ini kita meriang, batuk, ya, terus kemudian, wah, kita ingat-ingat, tadi pagi itu saya ketemu orang batuk, jangan-jangan saya ketularan. Enggak. Ya, kita ketularannya itu paling cepat 3 hari yang lalu. Jadi jangan nyalahkan orang yang ketemu tadi yang kebetulan batuk. Karena nggak mungkin gejalanya itu malam ini. Kalau misalnya kita ketularannya dari orang yang batuk tadi pagi, itu munculnya hari Selasa atau Rabu nanti. Ya, itu yang disebut sebagai masa inkubasi. Ya. Nah, kemudian virus itu kalau masuk, ya, itu akan menyebabkan tubuh kita akan membuat antibodi. Nah, membuat antibodi, ya. Nah, antibodi yang dibuat itu bukan pada saat virus itu pertama kali masuk, tapi pertama kali saat masuk, virus itu kemudian bertempur dulu dengan sistem pertahanan tubuh yang ecek-ecek begitu, sambil kemudian beberapa ditangkap sama sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian yang ditangkap ini pun dipelajari DNA-nya seperti apa. Kemudian tubuh kita setelah seminggu akan membuat antibodi ya khusus untuk virus itu. Ya, jadi untuk satu penyakit antibodinya khusus untuk penyakit itu sendiri. Jadi antibodi untuk flu ya virus flu nanti akan dibuatkan antibodi khusus flu. Ya, COVID nanti akan dibuatkan antibodi khusus untuk COVID dan seterusnya. Jadi antibodi ini nggak tertukar begitu. Kalau kita nggak pernah sakit berarti kita nggak punya antibodi sama sekali. Jadi enak mana? Sering sakit atau nggak pernah sakit? Kalau nggak pernah sakit, kita nggak pernah punya antibodi karena antibodi itu akan menyesuaikan penyakit apa yang masuk, gitu ya. Jadi semakin sering sakit yang bermacam-macam, ya, maka semakin banyak koleksi antibodi kita, begitu ya. Jadi artinya antibodi itu nggak satu macam saja untuk semua penyakit, enggak. Ya, semakin banyak orang itu kemasukan virus, maka jenis antibodi di dalam tubuhnya semakin banyak, menyesuaikan virus apa yang pernah masuk ke dalam tubuhnya. Ya, nah cuman masalahnya antibodi ini baru dihasilkan setelah 7 hari bertarung. Makanya ketika virus itu masuk, gitu ya, dapat 3 hari mungkin akan ada gejala batuk, pilek. Nah itu kan sedang perang begitu, karena antibodi belum dihasilkan. Nanti setelah 7 hari, ya setelah 7 hari gejala mulai turun. Batuknya mulai berkurang, demamnya mulai berkurang. Kenapa? Karena sudah mulai muncul antibodi. Begitu. Nah, antibodi mulai bekerja membunuh virus itu satu demi satu. Begitu. Ya, jadi tidak langsung antibodi itu. Sampai di sini jelas ya. Nah, sekarang saya langsung masuk ke dalam vaksin. Vaksin itu ya konsepnya atau prinsipnya itu meniru si virus. Ya. Jadi kalau virus tadi masuk ke dalam tubuh, begitu ya, maka 7 hari kemudian akan timbul antibodi dari tubuh kita. Sampai di sini bisa dipahami ya. Virus itu dimasukkan ke dalam tubuh meniru vaksin dengan berbagai macam. Ada
ada yang bahannya itu virus penyakit tadi yang dilemahkan, ya. Ada virus penyakit tadi yang dimatikan. Ada yang dibuat sintetiknya. Ya, sintetik itu DNA-nya itu disusun sendiri tapi nggak alami, itu ada. Ya, itu apapun metodenya itu dimasukkan ke dalam tubuh dengan harapan 7 hari kemudian tubuh kita akan menghasilkan antibody. Ya, jadi ada selang waktu antara divaksin dengan muncul kekebalan berupa antibody. Sampai di sini jelas ya. Jadi makanya kemarin kan rame ya si Raffi Ahmad itu paginya divaksin, malamnya dugem, kemudian wah netizen rame. Wah kok bisa begitu? Kan harusnya pakai masker dulu. Betul, karena apa? Karena kalau disuntik paginya, malam harinya itu ya belum terbentuk antibodinya. Antibodinya itu terbentuk seminggu lagi. Ya mungkin tanggal berapa ya hari itu? Senin ya kemarin ya. Mungkin Senin besok ini baru kemudian dia muncul antibodinya. Begitu ya. Jadi selama Senin kemarin itu dia disuntik ya si Raffi itu sampai hari Minggu ini antibodinya belum terbentuk. Sehingga dia masih rentan kalau misalnya dia nggak pakai masker kemudian ketemu dengan orang COVID, dia masih bisa terinfeksi COVID. Makanya jangan heran kalau ada yang kemudian habis divaksin, loh kok masih bisa kena COVID. Nah, ini jangan-jangan ketularannya itu antara seminggu setelah divaksin ketika antibodinya belum terbentuk. Begitu. Baru nanti setelah seminggu dia punya antibodi ya, baru tanda petik kebal ya. Kenapa kok saya beri tanda petik? Karena tergantung vaksinnya ya. Nanti kalau vaksinnya itu memang waktu disuntikkan itu masih aktif ya, maka vaksin itu akan berhasil membentuk kekebalan antibodi setelah seminggu. Tapi kalau ketika disuntikkan itu vaksinnya itu sudah nggak aktif karena rusak ya, kena sinar matahari, kemudian kena panas lah ya, karena vaksin itu harus dingin ya, suhu pada saat disimpan sebelum disuntikkan itu harus disimpan di suhu -2 sampai 8, -8 ya. Jadi kira-kira di kulkas itu kalau yang atas lah, nggak boleh yang di bawah. Begitu disimpan di bawah dia rusak. Ya, nah vaksin yang rusak ini kalau disuntikkan, ya itu isinya jadi air doang begitu ya, maka tidak akan berhasil ya menyebabkan kekebalan. Tapi kalau kemudian penyimpanannya bagus, ya sampai pada saat disuntikkan itu masih kualitasnya masih bagus vaksin ini, maka vaksin ini akan berhasil menyebabkan orang yang disuntik tadi itu punya kekebalan atau antibodi gitu ya. Nah, kalau orang ini punya antibodi, punya kekebalan, pertanyaan saya, kalau ada yang bisa jawab dan jawabannya benar, dikasih hadiah nggak sama panitia kira-kira ya? Ya terserah panitia lah ya. Kalau saya sih nggak punya hadiahnya, jadi ya ini pertanyaan saya. Misalnya tadi orang divaksin, ya vaksinnya tuh udah bagus, kualitasnya bagus, disuntikkan. Ya, kemudian setelah seminggu orang ini punya antibodi, ya anti COVID misalnya. Pertanyaan saya, orang ini masih bisa terinfeksi virus COVID nggak? Pertanyaannya. Yang bisa angkat tangan. Tapi harus ada alasannya kenapa. Mungkin masih bisa ya dokter. Saya mungkin bisa jawab. Oh, Bu Sumantri ini ya. Nah, iya, Bu Sumantri. Silakan Bu Sumantri. Wah, ini siap-siap panitia ngasih hadiah ya. Enggak sedang jawab, mungkin lebih ke sharing aja karena saya sendiri ya enggak ngerti, cuman tanya aja. Ya. Mungkin bisa, masih bisa walaupun sudah divaksin mungkin masih bisa. Iya, kenapa Bu mungkin kira-kira? jenis corona yang lain mungkin. Karena tadi kalau saya dengarkan dari penjelasan dokter bahwa corona itu banyak macamnya. Jadi sedangkan vaksin yang dimasukkan kita kan nggak tahu itu dari corona yang sebelah mana, yang gang berapa. Jadi mungkin ada di corona dari gang lain atau yang dari bisa masuk ke kita. Betul. Jadi mungkin ada mutasi dari hewan yang lain atau gimana sehingga mungkin tidak cocok dengan vaksin yang diberikan kita. Saya pertanyaan bodoh ya, jawaban yang bodoh ya, tapi mohon penjelasan dari dokter. Terima kasih. Waduh, ini pertanyaannya, jawabannya canggih ini ya, kalau saya bilang ya.
Udah mutasi-mutasi segala ini canggih ini. Berarti udah banyak baca ini Bu Sumantri ini. Ya. Jawaban pertama bahwa masih ada kemungkinan terinfeksi benar begitu ya. Tapi mengapanya? Nah, ini saya akan meluruskan sekaligus menjelaskan tentang mutasi tadi. Ini saya jadi kebebanan jawab soal mutasi. Gara-gara dijawab mutasi ini. Sorry. Enggak apa-apa. Kenapa kemudian kok masih mungkin terinfeksi? Karena yang dimaksud terinfeksi itu apa? Yang dimaksud terinfeksi itu kan kayak gambar tadi ya, virusnya masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, apakah vaksin ini ketika disuntikkan membuat orang tadi itu jadi nggak punya hidung atau nggak punya mulut? Kan nggak ya. Jadi hidungnya tetap bolong, bolongnya tetap dua, mulutnya juga cuma tetap bolong begitu ya. Sedangkan virus itu ada di udara. Jadi walaupun sudah divaksin, virus tetap bisa masuk. Ya, virus tetap bisa masuk lewat hidung maupun lewat mulut. Ya. Bisa sampai ke paru-paru juga. Karena vaksin tidak membuat virus ini nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Yang bisa membuat orang nggak terinfeksi itu apa kira-kira? Masker. Jaga jarak. Itu satu-satunya, bukan satu-satunya ya, takdir juga sih sebenarnya ya. Tapi secara ini ya, secara mekanik begitu, yang bisa membuat kita nggak terinfeksi itu kalau kita nutup hidung dan mulut. Ya, karena itu masker dan jaga jarak. Itulah yang bisa membuat orang tidak terinfeksi. Sedangkan kalau orang yang divaksin tetap bisa terinfeksi. Loh, kalau begitu nggak ada gunanya dong vaksin. Nah, begini. Vaksin tadi itu kan setelah disuntikkan, setelah seminggu kemudian tubuh kita menghasilkan antibodi. Antibodi itu posisinya di luar tubuh atau di dalam tubuh? Di dalam dong. Di dalam. Karena itu maka antibodi ini menunggu si virus itu masuk. Begitu masuk virus ini terinfeksi, antibodi langsung bereaksi. Jadi kalau kemungkinan terinfeksi, jelas masih kemungkinan terinfeksi kalau dia nggak pakai masker. Tapi begitu virus ini masuk dan menginfeksi, langsung ditangkap oleh antibodi sehingga tidak menimbulkan gejala. Tidak sempat menimbulkan gejala. Karena apa? Karena ini nggak nunggu 1 minggu lagi begitu. Karena yang menunggu 1 minggu lagi itu kan kalau orang itu nggak punya kekebalan, nggak punya antibodi. Sedangkan kalau orang yang divaksin itu kita menyiapkan antibodinya begitu sehingga sewaktu-waktu ada virus masuk langsung nggak usah nunggu 7 hari, langsung ditangkap oleh antibodi. Ya, sehingga boleh terinfeksi tapi tidak ada gejala. Atau kalau misalnya rombongannya itu banyak virusnya begitu ya. Paling gejala batuk-batuk 1-2 hari hilang setelah itu. Karena apa? Karena langsung ditangkepi semua sama antibodi. Nah, itu bedanya orang yang divaksin dan orang yang tidak divaksin. Kalau orang yang tidak divaksin, begitu virusnya masuk, apalagi banyak rombongannya, ya bisa sakitnya panas, tinggi, bahkan sampai bablas begitu. Karena dia masih perlu waktu 7 minggu untuk menimbulkan antibodi ya. 7 minggu itu sudah cukup panjang untuk membuat virus ini ngerusak apapun. Begitu. Itu bedanya. Bisa ditangkap ya maksud saya ya. Jadi infeksi itu kan masuk. Sehingga kalau nggak mau terinfeksi ya tutup aja hidung sama mulut pakai masker. Pasti tidak terinfeksi. Begitu ya. Tapi kalau dengan adanya vaksin, silakan ibarat kata gitu ya, nantang gitu ya, silakan infeksi. Nanti di dalam nanti akan dihadapi oleh antibodi saya. Kira-kira seperti itulah kira-kira gitu ya. Nah, kemudian soal mutasi. Apakah kemudian mutasi itu membuat akhirnya vaksin itu nggak efektif? Nah, sejauh ini yang banyak ditemukan di Indonesia itu ada 2 jenis mutasi. Ya, tapi mutasinya ini membuat virus itu kan ada paku-pakunya begitu ya. Nah, paku-pakunya ini yang diidentifikasi oleh antibodi nantinya agar antibodi bisa nangkep. Sejauh ini mutasi virus ini nggak sampai ngerubah paku-paku itu sehingga
seberubah apapun dia, itu antibodi kita masih bisa mengenali. Ya, atau dengan kata lain, mutasi-mutasi yang ada selama ini itu masih bisa diidentifikasi oleh vaksin-vaksin yang ada. Jadi nggak masalah, begitu. Ya, jadi mutasinya itu tidak sampai membuat vaksinnya ini tidak efektif. Yang membuat vaksin itu nggak efektif kalau vaksinnya rusak. Ya, jadi kalau misalnya, lah ini saya kok ternyata habis disuntik, setelah seminggu kemudian diperiksa, saya punya antibodi nggak? Ternyata nggak ada antibodinya. Nah, berarti pada saat disuntik, ya, itu kemungkinan vaksinnya udah rusak, ya, atau bahan baku antibodi di dalam tubuh kita itu kurang, yaitu protein. Makanya kita perlu sebagai persiapan vaksin, ya, kita harus makan yang banyak, terutama protein, karena protein inilah yang nanti akan dijahit begitulah ya menjadi antibodi. Nah, kalau bahannya nggak ada, proteinnya nggak ada, ya mau bikin antibodi dari mana, begitu kira-kira. Disimpan. Nah, ini ya, antibodi itu ini yang bentuknya kayak ketapel ini, ya. Ini nangkepi paku-pakunya si virus tadi. Jadi selama ini mutasi-mutasi ini nggak sampai merubah paku-paku ini, sehingga antibodi tetap bisa mengidentifikasi, ya. Setelah diidentifikasi, kemudian digelandang, ya, digelandang terus dihancurkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ya, saya Pak Dokter. Ya, silakan. Boleh tanya lagi ya? Boleh. Nggak apa-apa. Ada dua sih sebenarnya yang mau saya Silakan. tanyakan. Yang pertama, kalau memang virus yang disebabkan oleh corona itu sudah ada sejak dulu, sebelum rame seperti sekarang, kenapa reaksi dari pihak pemerintah atau dari pihak masyarakat pada umumnya kok baru sekarang gitu loh? Reaksi apa ya? Kayak ledakannya itu kok baru sekarang. Ya. Sedangkan kalau memang virus itu sudah ada sejak zaman dahulu, harusnya kan pihak medis, otoritas medisnya itu menerangkan bahwa nggak perlu khawatir. Yang menjadi booming virus ini kan karena kekhawatiran yang terlalu hebat dari pihak pemerintah, dari masyarakat, dari publik, atau dari banyak faktor. Nah, kalau menurut penjelasan dari Pak Dokter tadi, andai kata kita imunitas kita sudah bagus dengan ditambahkan virus yang ada, kemudian asupan gizi yang kita konsumsi itu bagus, otomatis kan kita sudah punya daya tahan tubuh, nggak perlu heboh seperti yang terjadi saat ini. Kalau sampai terjadi seperti itu, sedangkan virus corona itu masih dalam jangka waktu kapanpun masih akan terus ada. Lah kan percuma toh Pak. Ini kayak apa ya? Kayak kita itu jadi kayak orang bingung aja dengan virus ini. Itu pertanyaan saya yang pertama. Oke. Langsung ya Pak, yang kedua ya. Boleh. Oke. Pertanyaan saya yang kedua gini Pak. Tadi kok saya tergelitik gini. Andai kata vaksinnya tadi rusak atau apa tadi nggak bagus ya istilahnya, rusak. Terus sehingga tubuh kita nggak bereaksi, masih terinfeksi. Nah itu apa kira-kira nggak membahayakan orang yang divaksin? Kan sama seperti kita dimasukin vaksin, dimasukin virus yang dilemahkan itu tadi ya. Terus ternyata virus yang dimasukkan ke kita itu kondisinya rusak. Nah ini apa nggak membahayakan kita? Saya kok jadinya malah ngeri tuh, mau divaksin kok. jadi nervous gitu. Nanti saya akan tanya ke mahasiswa juga ya Pak. Apa langsung sekarang atau nanti? Mungkin saya jawab dulu aja supaya nanti saya khawatirnya ini mungkin jawaban saya akan sedikit panjang. Ya, jadi supaya jelas, saya kira ini pertanyaan penting dan juga saya merasa penting untuk menjelaskan ini. Mungkin saya langsung dulu ya, Bu Sumantri. Ya, jadi saya menjawab yang kedua dulu. Apakah kalau misalnya nanti vaksinnya rusak nggak bahaya? Begitu ya pertanyaannya. Nah, begini. Saya pribadi
itu merasa bahwa pilihan vaksin yang dipilih oleh pemerintah ini relatif yang paling cocok dan paling bagus untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena bahannya adalah, nah ini saya ulangi dan saya garis bawahi ya nanti ya. Karena bahan utama dari vaksin ini adalah virus yang dimatikan. Jadi bukan virus yang dilemahkan, beda. Ya, kalau yang virus yang dilemahkan itu adalah vaksin yang dipilih oleh Uni Emirat Arab, Sinopharm namanya. Ya, untuk yang diproduksi oleh Sinovac ini yang dipakai sebagai bahan adalah virus yang dimatikan, sehingga nggak mungkin hidup lagi begitu ya. Kecuali kalau yang disuntik ini memang punya bakat menghidupkan sesuatu yang sudah mati begitu. Ya, jadi artinya virus yang dimasukkan itu virus mati begitu. Ya, sehingga virus ini tidak akan berkembang di dalam tubuh. Seandainya ini tidak berhasil memancing antibodi, maka ya lambat laun dia akan metabolisme tubuh hilang begitu. Ya, jadi tidak akan berkembang. Yang akan berkembang itu kalau virus yang dilemahkan. Itu pun kalau pada saat disuntikkan itu daya tahan tubuhnya lemah sekali begitu. Ya, misalnya kurang gizi, artinya itu tidak berbahaya HIV. ya, dokter? Oh, justru makanya saya bilang ini cocok untuk Indonesia yang mungkin kebanyakan orangnya itu malnutrisi atau apa begitu ya. Artinya tidak akan membuat virus ini kemudian malah menyebabkan sakit begitu. Ya, karena jenis yang dipakai adalah virus mati, bukan virus yang dilemahkan. Ya, jadi nggak bahaya. Jadi makanya saya bilang kalau misalnya nggak efektif, maka ya paling banter ini kayak air gitu yang disuntikkan. Karena bahan-bahan yang lain seperti ajuvan dan lain sebagainya itu adalah elemen-elemen yang biasa kita masukkan. Misalnya gini, untuk bahan stabilisatornya supaya stabil itu pakai senyawa aluminium. Nah, ini kadang-kadang orang juga ngeri, aduh kok aluminium dimasukkan begitu. Nah, penjelasannya jadi ya kadang-kadang itu memang harus kita jembatani ya antara bahasa sains dengan bahasa awam. Sama seperti kalau saya bilang di sayur bayam itu ada zat besinya, ada Fe-nya. Nah, kira-kira kalau kita makan bayam itu apa kita ngerokoti besi kan ya enggak juga begitu ya. Tapi yang masuk itu yang kita masukkan itu adalah ion Fe-nya begitu. Sama stabilisator di vaksin itu adalah ion Al, ion aluminium. Yang kadarnya itu jauh lebih kecil daripada kadar aluminium yang ada di ASI yang diminumkan oleh ibu ke anaknya selama 6 bulan. Jadi kalau ibu menyusui, ya salah satu komponen ASI itu adalah aluminium yang dari air susunya itu, bukan formula ya, tapi air susu yang dari teteknya itu ada aluminiumnya. Dan itu kalau 6 bulan memberikan ASI, kadar aluminium yang ditransfer ke bayi itu lebih tinggi daripada kadar aluminium yang ada di stabilisator suatu vaksin. Jadi basically ya sama seperti kalau kita makan sayur bayam, kita makan zat besi. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya kalau kita membayangkan ini vaksin sebagai suatu barang berbahaya yang dimasukkan, ya itu nggak pas, nggak tepat begitu. Tapi bahwa kemudian ada efeknya, misalnya jarum, ya pastilah. Apalagi kalau kemproh ya, yang nyuntik itu kemproh, sehingga ketika jarum dimasukkan itu masih nggak steril begitu, kemudian bisul, ya itu salah yang nyuntik begitu ya. Atau misalnya karena gatal-gatal, ya itu sama seperti kalau orang alergi, kemudian dikasih makanan ternyata itu mengandung udang. Wah, itu jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, itu soal apakah kemudian bahaya atau enggak. Kemudian pertanyaan pertama, kenapa kok kita jadi ribut sendiri padahal virus corona ini sudah ada sejak lama? Sama seperti flu burung. Ya, flu burung ini
virus flu itu juga sudah lama, ya sudah ribuan tahun juga. Tapi saya ulangi di penjelasan saya yang pertama tadi, begitu dia masuk ke hewan, ya, dia akan memutasi diri, menyesuaikan diri supaya hewan itu yang makannya kayak ayam itu kan langsung matuk di tanah ya, nggak pakai cuci tangan, cuci mulut, makannya berasnya itu juga nggak ya pakai campuran tanah. Tapi selama ini kan ya nggak pernah mencret, nggak pernah apa begitu ya, nggak pakai baju juga nggak pernah pilek juga ya, karena tubuh hewan ini memang kuat ya, sehingga virus itu kalau sempat mampir ke hewan ya, dia akan bermutasi menyesuaikan dengan kondisi hewan itu. Sehingga kalau hewan itu sakit gara-gara virus yang bermutasi, maka virus yang bermutasi ini kalau balik ke manusia, dampaknya beda. Sama dengan virus corona ini. Virus corona manusia yang umum begitu ya, paling kalau masuk ya batuk, pilek, jebres-jebres begitu. Tapi begitu masuk ke hewan dan menyebabkan hewan itu sakit, ya, atau dengan kata lain virusnya ini bermutasi, artinya apa? Artinya sifatnya berubah menjadi kuat, lebih jahat, lebih cepat berkembang, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kembali ke manusia, tingkat ancamannya sudah beda. Begitu. Jadi kata kuncinya adalah kenapa kok kita heboh? Adalah mutasi. Ya, jadi jangan sampai virus itu mutasi. Masalahnya adalah alam ini sekarang ini banyak berubah. Cuaca berubah, polusi banyak, yaitu semua karena ulah kita juga ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Alam ini rusak sehingga virus pun menyesuaikan, beradaptasi dengan alam, makanya dia bermutasi. Ya. Nah, virus yang bermutasi ini kemungkinan dua, bisa menjadi lebih lemah, tapi bisa juga berubah menjadi jauh lebih ganas. Yang jadi masalah adalah pada saat tahun 2019 muncul pertama kali di Wuhan, ya para ahli menangkap, ini virus corona, tapi kok nggak kayak biasanya begitu. Ya virus corona itu biasanya cuma batuk, pilek, panas, letak itu selesai. Lah kok ini banyak yang bablas begitu. Di Cina, di Wuhan waktu itu ya, akhirnya diperiksa, loh kok ini ada mutasi. Ini beda dengan virus corona yang sebelum-sebelumnya. Maka diumumkanlah ke seluruh dunia, hati-hati ya, ini ada virus corona yang berubah, virus corona yang bermutasi, yang tingkat penularannya juga meningkat, tingkat keparahannya juga meningkat. Ini berpotensi untuk menyebar ke seluruh dunia. Nah, akhirnya info ini akhirnya ya tergantung yang nangkap gitu ya. Kalau para ahli virolog yang nangkep itu dianggap sebagai suatu kewaspadaan, tapi kalau masyarakat yang nangkep itu bisa berubah menjadi oh ini ditakut-takuti, oh ini hoak, ini enggak ada dan lain sebagainya, karena perbedaan pemahaman terkait dengan pentingnya perubahan sifat dari virus yang biasanya biasa-biasa aja jadi enggak biasa. Jadi seperti itu. Ya. Lalu apakah kita harus kemudian cemas dan itu khawatir? Kalau cemas dan khawatir enggak, tapi waspada itu harus meningkat karena virus corona yang kita hadapi yang menyebabkan COVID ini sifatnya sudah berubah dibanding dengan virus corona biasa. Sehingga kita juga salah juga kalau santai-santai saja, nanti akan sembuh-sembuh sendiri. Karena sifatnya tadi itu merubah, jadi orang yang kena biasanya itu paling batuk, pilek, panas seminggu selesai, ini ada kemungkinan bablas, ya, karena ternyata kemampuan untuk merusak parunya itu lebih tinggi. Nah, inilah yang dicoba untuk umumkan ke seluruh dunia agar dunia waspada. Nah, cuman ya namanya orang sedunia itu ya kepalanya kan beda-beda ya, pemahamannya berbeda, pengalamannya berbeda, persepsinya berbeda. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Ada orang 40 jejer. Yang paling kanan bisikkan sesuatu ke yang sebelah kirinya. Sebelah kirinya nanti bisikkan lagi ke sebelah kirinya terus gitu. Apalagi ibu-ibu begitu ya. Nanti genap 40 orang antara yang paling kanan dengan yang paling kiri itu infonya pasti beda. Sudah beda infonya. Betul. Nah, itu yang terjadi. Ya, betul. Begitu ya. Di dunia ini yang namanya informasi yang cepat itu
pasti akan distorsi ya. Jadi akan mengalami pembeloan-pembeloan baik itu disengaja maupun tidak disengaja sebenarnya ya. Mungkin karena yang sebelah yang ini lagi ngelamun atau persepsinya beda sehingga ketika mengatakan ke sebelahnya itu walaupun tidak bermaksud membelokkan info tetapi ya mungkin juga kemampuan bahas komunikasinya juga nggak sebagus yang sebelum-sebelumnya, akhirnya memberitahu yang ke sebelah kirinya lagi itu juga akan beda lagi sehingga sampai di ujung informasinya juga beda ya. Jadi artinya berarti dengan adanya mutasi ini bukan berarti kita harus cemas banget ya karena kita sudah pengalaman hidup dengan virus corona, tapi dengan corona yang berubah ini kita harus meningkatkan kewaspadaan gitu ya. Ibarat kata itu kita bertetangga dengan anak kos ya. Kemudian ini lagi resesi dan lain sebagainya, kok ada gelagat-gelagat anak kos-kosnya itu apa kok sering ngintip-ngintip ke rumah kita. Nah, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Nggak boleh apa walah itu kan sudah kos lama ya di sebelah saya paling juga nggak ngapa-ngapain. Nah, belum tentu nanti kalau dia kepepet mungkin bisa mencuri di tempat kita dan sebagainya karena kita nggak waspada. Tapi terlalu cemas sampai akhirnya stres ya, telepon polisi dan lain sebagainya juga enggak pas. Yang penting adalah kewaspadaan. Jadi kalau keluar rumah dikunci pintunya, kalau apa sendirian juga harus dikunci rumahnya. Nah, itu kira-kira analoginya sama dengan kalau kita keluar rumah itu pakai masker dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk peningkatan kewaspadaan karena sifat corona yang sekarang ini berbeda. Ini sudah apa ya? Sudah lebih agresif dibanding apa namanya itu nenek moyangnya. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Sumantri. Mungkin penjelasan saya ini panjang, tapi saya kira penting untuk apa pemahaman itu. Begitu kira-kira. Berarti orang yang vegan itu baik ya, Dokter ya? Orang yang vegan itu ya, kalau saya bilang 80% baik ya, 80%. Kenapa kok enggak 100%? Pertama, karena kesempurnaan itu ya hanya milik Allah ya. Yang kedua, sebenarnya kita tetap butuh protein hewani begitu ya. Jadi orang vegan itu nanti akan kekurangan protein hewani. Tapi ya memang apa ya? Gigi kita, usus kita itu sebenarnya itu didesain untuk makan serat ya, makan tumbuhan sebenarnya. Iya, karena kan taringnya aja, gigi taringnya cuma jumlahnya berapa? Betul. Nah, itu jadi ya harusnya yang vegan. Ya apa ya, 80% bagus lah kalau saya bilang vegan. Dengan catatan ya, dengan catatan yang dimakan itu bebas dari pestisida. Ya, kalau banyak pestisida nanti apa terhindar dari penyakit yang lain tapi masuk ke kanker usus misalnya ya karena kebanyakan zat kimia dari pestisida ya, seperti itulah. Ya itu resiko kita hidup di dunia lah. Ya, makanya kemarin saya bilang 20%-nya itu ya takdir begitulah kira-kira ya. Begitu. Terima kasih Dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ato, mungkin bisa lanjut ini aja ya Pak, diskusi tanya jawab langsung Pak ya. Oh ya, saya lebih setuju tanya jawab. Ada yang lain mungkin? Loh, berarti saya tadi nyalahi aturan ya? Oh, enggak. Belum waktunya tanya jawab. Oh, enggak. Memang kan saya sudah bilang yang mau nanya langsung aja. Oke. Ya, ada yang tanya mungkin? Silakan teman-teman yang mau tanya bisa chat dulu di kolom biar bisa ini. Oke. Ya, nanti sambil menunggu pertanyaan supaya enggak kosong ya. Ini saya lanjutkan sebentar. Ini sampai jam berapa? 20.30 ya. Kenapa? Iya. 20.45 juga. Panitia. Saya pengen tanya tentang video yang sudah di-share di WA. Ya. Tapi entah waktunya kapan. Oh, mungkin hanya saya ini mau pamit juga. Ada waktunya lain. Di grup WA kita. Iya, boleh, Bu. Enggak langsung disampaikan ke sini. Oh, Bu. Yang berkaitan dengan video dengan 3M itu loh. Vaksin juga sih, tentang vaksin juga. Mungkin didahulukan yang diskusi soal ini dulu ya Bu ya. Kalau mau ini gitu. Ya, maaf ya Bu ya. Biar nanti kesempatan teman-teman. Jadi kalau gitu saya
Oke, saya pamit dulu ya, karena saya harus mengikuti kelas coaching saya. Ya, Ya, silakan. ini udah Terima terlambat kasih nih. Bu atas Makasih ya. ya, terima Ya, kasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Indonesia Pak Atok sudah ada yang bertanya, mungkin Mbak Ya, Jessica bisa langsung silakan. ngomong langsung on mic buat tanya langsung ke Pak Atok. Mbak Jessica, halo? Ini sudah di chat. Oh, Iya, ya, silahkan. sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ini saya ada beberapa pertanyaan terkait vaksin buat Pak Ato. Mungkin kan yang pertama ini sedang ramai tentang pengobatan dengan plasma, pengobatan COVID ini dengan plasma konvalesen. Nah, itu apakah sebenarnya plasma konvalesen itu bisa jadi vaksin? Kemudian yang kedua, vaksin kayak Sinovac, terus yang dari Amerika juga. Nah, apakah semua itu sudah benar-benar teruji? Karena emang dari berita yang beredar itu kan sekarang mengenai efektivitas vaksin tiap produsen itu berbeda-beda. Iya, dan katanya juga belum mencapai tahap 3 semua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya apakah pandemi untuk di 10 tahun ke depan, mungkin kata Bapak tadi, apakah seperti itu bisa dicegah, Pak? Karena kan saya pernah lihat juga dari podcastnya Ibu Siti Fadila itu katanya dulu pernah mencegah yang namanya pandemi flu burung. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, ini saya kira pertanyaan yang bagus-bagus dan ini mewakili banyak masyarakat juga sering ya. Saya di radio-radio kadang-kadang juga ditanyakan ini juga. Ya, jadi yang pertama adalah apakah plasma konvalesen itu bisa dijadikan vaksin. Nah, begini. Vaksin itu ya, itu disuntikkan kepada orang yang belum punya antibodi agar orang itu nanti setelah seminggu kemudian, ya, saya ulangi lagi, setelah seminggu kemudian, ini masalah waktu ini penting, begitu ya. Jadi kayak termasuk Bupati Sleman itu kan rame tuh di media massa, habis disuntik kok malah kena COVID. Nah, itu bisa infeksinya itu 3 hari sebelum sebelum vaksin, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kalau orang terinfeksi sekarang, munculnya 3 hari kemudian kan. Ya, jadi kemungkinannya bisa terinfeksi COVID sebelum vaksin atau terinfeksi setelah vaksin tapi sebelum seminggu begitu. Ya, ketika antibodinya belum terbentuk. Ya, jadi saya ulangi lagi, jadi penting ini memahami tentang kapan antibodi setelah vaksinasi itu muncul, yaitu seminggu, nggak langsung begitu. Nah, vaksin itu akan membuat orang yang belum terinfeksi, ya, artinya belum punya antibodi atau sudah punya antibodi kira-kira? Belum ya? Belum ya. Jadi vaksin ini dimasukkan untuk tanda petik memaksa orang ini menghasilkan antibodi. Sampai di sini jelas ya? Ini yang dimaksud dengan kekebalan aktif. Kenapa aktif? Karena kita nggak ngasih antibodi. Ya, tapi kita mancing tubuh orang itu agar dia menghasilkan antibodi. Kita nggak ngasih uang ya kepada orang, tapi ngasih kerjaan agar orang itu menghasilkan uang. Jelas ya? Kira-kira lebih berkah mana, uang yang dikasih atau kita membuat orang bekerja sehingga dia punya uang? Lebih tahan lama yang mana nih? Lebih tahan lama uangnya kalau dia bekerja, bukan dikasih. Jelas ya? Nah, itu vaksinasi itu seperti itu. Dipancing supaya tubuh ini menghasilkan antibodi untuk kekebalan agar antibodi ini diproduksi dalam waktu lama. Ya, kekebalannya juga bisa lama. Nah, plasma convalescence ya, itu adalah antibodi yang diambil dari orang yang sudah punya antibodi COVID. Orang yang punya antibodi COVID itu berarti dia orang yang apa?
orang yang sudah terinfeksi kan? Terinfeksi. Nah, orang yang sudah Iya, Pak. terinfeksi setelah seminggu dia kan akan menghasilkan antibodi. Ya. Nah, antibodinya ini diambil, dikasihkan ke orang yang apa? Belum punya antibodi. Kira-kira kalau ini dikasihkan kepada orang sehat, tahan lama enggak? Enggak, dia kan habis dong. Wong dia enggak bikin sendiri. Iya kan? Lama-lama habis. Makanya plasma konvalesen ini enggak cocok kalau dibuat vaksinasi. Enggak cocok kalau dibuat untuk menimbulkan kekebalan. Karena itu hanya dia dikasihkan, nanti lama-lama habis. Kayak uang warisan begitu loh ya, dikasih nanti lama-lama habis juga. Beda kalau Anda saya kasih kerjaan, ya, nanti selama Anda bekerja, Anda akan menghasilkan uang terus. Kalau begitu, plasma konvalesen ini buat apa dong? Plasma konvalesen ini, karena sifatnya yang sementara tadi, kekebalannya, itu dipakai untuk ngobati orang yang sakit parah, ya, yang kira-kira itu belum punya antibodi yang bagus, dibantu dari luar, dikasih tak tambahi antibodi, biar virusnya kalah. Maka dalam hal ini berarti plasma konvalesen itu vaksin atau obat? Obat, ya. Jadi vaksin itu diberikan pada orang yang sehat agar tetap sehat. Sedangkan plasma konvalesen karena dia obat, ya, maka obat itu diberikan pada orang yang sakit agar kembali sehat. Jelas ya? Jadi plasma konvalesen walaupun bukan sama-sama antibodi ya. Vaksin itu nggak ada antibodinya. Vaksin itu nanti disuntikan untuk menghasilkan antibodi. Kalau plasma konvalesen itu isinya antibodi, dikasihkan ke orang untuk membantu agar orang ini cepat sembuh. Ya, nanti setelah dia sembuh, nanti antibodinya ya hilang. Dia berganti dengan antibodi yang diproduksi sendiri karena infeksi COVID yang dia alami, bukan dari plasma konvalesen yang diberikan. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Ya, itu bedanya antara vaksin dan plasma konvalesen. Jadi tidak menggantikan vaksin karena prinsipnya beda. Ya, dan karakteristiknya juga beda. Yang kedua, vaksin ini diproduksi oleh perusahaan yang berbeda-beda. Apakah semua sudah benar-benar teruji? Nah, ini sampai sekarang itu yang sudah disuntikkan itu sudah selesai uji fase 3. Tapi kok masih kontroversi karena normalnya dalam kondisi normal obat baru atau vaksin baru dan lain sebagainya setelah selesai uji klinis fase 3 itu harus ditunggu 6 bulan untuk melihat nih selama 6 bulan ini ada enggak efek samping pada orang-orang yang diuji di uji klinis fase 3 tadi gitu. Ya, sehingga kalau nggak ada benar-benar, berarti aman, top dah ini vaksinnya, baru kemudian diberikan. Nah, untuk Sinovac ini, uji klinis fase 3-nya itu kan selesai bulan Januari ini, tanggal 8 kemarin. Ya, jadi idealnya untuk bisa disuntikan harus ditunggu dulu 6 bulan, ya, untuk kemudian dilihat ada efek sampingnya atau enggak dan lain sebagainya. Nah, kalau 6 bulan berarti disuntikkan itu sekitar bulan Juli atau ya Juli lah ya. Nah, ini karena situasinya pandemi, nunggu Juli itu kelamaan. Karena itu, untuk melihat apakah ini aman atau tidak, ya itu rujuk saja ke uji klinis fase 1 dan fase 2-nya. Kalau uji klinis fase 1 dan fase 2 ini sudah lolos, artinya lolos itu berarti aman, maka vaksin ini dianggap aman, tapi tidak melalui izin normal, tapi izin penggunaan dalam situasi darurat atau emergency use authority namanya. Nggak tahu nih kalau ada Karang Taruna atau ibu-ibu paham nggak kalau saya jelaskan ini. Tapi intinya seperti itu. Uji klinisnya yang fase 3 udah beres. Tinggal harusnya itu ditunggu sampai 6 bulan nih supaya benar-benar
data-datanya itu komplit begitulah kira-kira ya. Tapi karena ini situasi pandemi mendesak ya, untuk melihat masalah keamanannya, rujuk saja di hasil uji klinis fase 1 dan fase 2. Apakah bisa dipercaya? Fase 1 kalau nggak lolos, nggak akan masuk ke fase 2, nggak akan boleh. Ya, dan uji klinis fase 2 juga gitu, karena nggak lolos, nggak akan lanjut, nggak boleh dilanjutkan ke fase 3, dianggap gagal, selesai. Seperti studinya vaksin dari Universitas Queensland itu kan akhirnya berhenti di tengah jalan, karena di fase 2 ternyata nggak aman. Berhenti dia, tidak lanjut ke fase 3. Jadi kalau sudah melanjut ke fase 3, artinya fase 1, ya fase 1 itu akan menguji keamanannya, itu sudah lolos. Ya, fase 2 itu menguji dosis efektif. Sudah lolos, berarti nggak ada masalah. Ya, kalau sudah sampai ke uji klinis fase 3, berarti uji klinis fase 2 dan fase 1 sudah beres. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kecuali vaksin merah putih. Jadi akan ada di sosmed itu ya, saya walaupun diancam pakai pistol nggak akan mau divaksin kecuali vaksin merah putih. Ya nggak apa-apa sih, ya. Tapi vaksin merah putih itu baru mulai uji klinis fase 1 itu bulan Maret nanti. Ya, dan baru selesai, perkiraan selesai uji klinis fase 3 itu akhir Desember tahun ini. Sehingga baru bisa dipakai tahun depan. Ya. Ya, akhirnya kalau kita semua nunggu vaksin merah putih, nggak jalan-jalan dulu dong sampai setahun ini ya. Nggak boleh jalan-jalan dulu, nggak boleh traveling dulu nih, gitu kan? Kelamaan ya sudah pakai yang ada yang terbukti aman, ya. Perkara efektivitasnya kecil, begitu ya. Sebenarnya kalau saya bilang tadi, tanpa vaksin pun, kalau kita semua 100% seluruh dunia ini disiplin pakai masker semua, physical distancing semua, nggak perlu vaksin, ya. Itu sebabnya kenapa kok pandemi-pandemi sebelumnya seperti SARS ya tahun 2003 ya nggak ada vaksinnya tuh berhenti sendiri karena waktu itu begitu muncul langsung diblokade jebret sehingga pandemi hanya berlangsung di 24 negara di seputaran Cina ya nggak sampai meluas sampai ke seluruh dunia seperti sekarang ya karena apa ya itu langsung lockdown total jebret. Ya, contoh lagi di Wuhan. Sekarang kan sudah udah mulai pesta-pesta ya, sudah bergaul itu mereka itu ya. Karena apa? Karena di masa-masa pandemi awal, 3 bulan di awal, itu mereka langsung di lockdown. Lockdown itu nggak kayak PSBB ya. Lockdown itu kan artinya di penjara sebenarnya. Ya, jadi benar-benar di penjara. Jadi orang nggak boleh keluar dari rumah. Ya, nongolin wajah lewat jendela aja nggak boleh. Begitu. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau Indonesia di bulan Maret itu di lockdown semua misalnya ya orang nggak boleh keluar rumah selesai ya cuman masalahnya kalau lockdown itu negara harus membiayai kebutuhan sehari-hari dan itu yang nggak kuat begitu ya sehingga ya mungkin lockdown itu opsi yang mustahil bagi pemerintah waktu itu ya tapi seandainya itu dilakukan kita mungkin nggak akan sepontang-panting sekarang begitu ya itu yang kedua yang ketiga apakah pandemi ini bisa dicegah tergantung ya tergantung apa tergantung kecepatan kita menemukan virus atau bakteri yang bermutasi ya dan itu tergantung ya sekali lagi ya ini saya tidak menegasikan agama ya kita selalu berdoa memang supaya nggak ada pandemi tapi kan berdoa saja ya itu kalau kita nabi mungkin ya dikabulkan ya berhubung kita ini bukan nabi ya kadang-kadang doanya kita ini ya disenyumin doang sama malaikat begitu ya kamu ini tiap hari masih suka ngutil misalnya ya ini masih suka gosip gitu kok pengen doanya dikabulin gitu ya misalnya seperti itu. Jadi kita perlu tambahkan dengan ikhtiar ya berupa sains. Nah, tergantung kemajuan sains kita itu seberapa. Masalahnya adalah
ini ada orang-orang yang kapok nih melakukan prediksi. Contohnya Bill Gates ya. Bill Gates itu kan memprediksi akan ada pandemi dan ternyata muncul sehingga rame-rame orang kemudian menuduh ini yang bikin ini Bill Gates. Ya. Padahal itu gampang aja ya dengan mengkalkulasikan angka penularan SARS di tahun 2003 ditambah dengan MERS-CoV 2015 ya, memprediksi akan ada pandemi di tahun 2020 itu secara matematis itu sangat mungkin. Ya. Jadi kalau Anda nanya misalnya ya, kira-kira pandemi berikutnya itu tahun berapa? Tanya Bill Gates mungkin tahu jawabannya. Ya, tapi jangan tuduh Bill Gates yang akan menyebabkan pandemi. Dia hanya masukin data aja ke komputernya dia. Ya, akan muncul tahun ini begitu. Toh juga Bill Gates nggak tahu pandeminya itu virusnya seperti apa dan obatnya seperti apa. Buktinya yang pabriknya dia, pabrik vaksinnya dia yang Inovio sampai sekarang belum nemu tuh vaksinnya malah. Gitu ya. Jadi dia pabriknya ini kalah saingan dengan pabrik-pabrik farmasi lainnya ya. Tapi ini sekarang akan muncul ya, dan mungkin nanti Indonesia bulan mungkin Juli atau paling lambat September akan dapat bantuan vaksin dari perusahaannya Bill Gates ini. Tapi jangan dicurigai nanti dipasang chip gitu ya. Karena apa? Karena vaksinnya Bill Gates ini nanti akan dikhususkan untuk orang tua. Ngapain coba sekarang masang chip ada orang tua? Nggak ada untung-untungnya. Mohon maaf kalau ini ada orang tua di sini. Jadi artinya nggak ada untung-untungnya gitu loh. Masang chip ada orang tua gitu. Ini benar-benar vaksin yang didorong oleh WHO untuk negara-negara berkembang yang tidak mampu untuk membeli vaksin begitu. Sebagai tambahan nanti untuk para orang yang saat ini belum jadi prioritas untuk divaksin. Ya, saya kira mungkin itu jawaban saya, panjang lebar ya. Saya kira jelas ini mudah-mudahan. Ya, cukup jelas Pak. Terima kasih. Ya, saya mungkin nambahin dulu ya. Siti Bu Fadilah itu tidak mencegah pandemi. Pandemi terjadi itu. Saya ingat betul karena apa? Karena waktu itu saya menjadi wakil direktur di rumah sakit khusus infeksi RSUA sekarang. Ya, yang sekarang gedung rumah sakit UNER itu kan ada 2. Satunya namanya RSKI, Rumah Sakit Khusus Infeksi. Dulu ya riwayatnya itu dibangun rumah sakit itu salah satunya adalah karena pandemi flu burung. Ya, mungkin generasi Anda waktu itu mungkin masih SD atau SD kali ya atau TK. Sehingga mungkin belum paham begitu muncul videonya Bu Siti Fadilah di podcastnya DC itu akhirnya wah my hero gitu ya. Tapi saya sebagai pelaku sejarah ya, waktu itu kita bikin pelatihan untuk staf-staf karena ini waktu itu adalah penyakit baru yang juga mengancam ya, yang sangat menakutkan. Kita juga sama menakutkan seperti sekarang. Ya, cuma kenapa kok nggak seheboh sekarang? Karena dulu sumber penularannya adalah unggas. Sehingga begitu kita pisah antara manusia dengan unggas, beres. Masalah dengan COVID ini adalah penularannya adalah manusia. Ya, makanya physical distancing. Ya, tapi kalau dengan ayam kita bisa lah ya physical distancing. Tapi kalau dengan manusia physical distancing, waduh, berat. Ya, LDR-an terus dong. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Jadi pandemi sampai tahun 2016 itu masih ada laporan kematian pada manusia karena flu burung masih ada. Jadi pandemi masih jalan sampai 2016, mulai dari 2013. Ya, saya masih ngikuti karena saya juga ngasih materi kuliah flu burung kalau nggak salah. Ya kan? Itu ya. Ada 2 mungkin sekalian saya jawab ya. Ya Pak, silakan langsung dilanjut sama ya waktunya. Tapi mungkin mohon untuk pertanyaan di stop dulu karena nanti takutnya kemalaman juga, kasihan juga nanti yang malam-malam.
Oke, yang pertanyaan ini, berapa tahun sekali kita divaksinasi virus corona 19? Nah, ini dia related dengan pertanyaannya Justika, ya. Yang nomor 2, ya. Jadi vaksin ini belum teruji. Tadi sudah saya koreksi sedikit ya, bahwa uji klinis fase 1, 2, 3 sebenarnya sudah selesai, ya. Tapi kan idealnya kita menunggu 6 bulan nih sampai uji klinis fase 3 itu selesai, ya. Salah satunya apa? Salah satunya nanti untuk 6 bulan berikutnya tuh dicek lagi nih yang dulu divaksin uji coba tadi. Masih ada nggak antibodinya? Gitu. Kalau masih ada, berarti sukses. Vaksin ini ngasih kekebalan jangka panjang. Jelas ya? Jadi kalau sekarang ini ada pertanyaan seperti ini, saya menjawabnya belum tahu. Karena apa? Karena uji klinisnya baru selesai Januari ini. Ya, untuk tahu kapan kita nanti disuntik yang ketiga, ini kan 1-2 ya, selang 14 hari. Suntik yang kedua itu untuk meningkatkan, untuk memperpanjang kemampuan bikin antibodi. Nah, antibodi yang diproduksi ini sampai kapan sehingga kita nanti harus suntik lagi? We don't know. Kita nggak tahu. Ya. Nah, apakah nanti setiap tahun? Tergantung. Ya. Seperti sekarang vaksin meningitis misalnya. Kalau kita umroh tiap tahun, ya disuntik tiap tahun. Kenapa? Karena, virus influenza, vaksin influenza untuk umroh ya. Kalau kita umrohnya tiap tahun, ya disuntik tiap tahun. Kenapa? Karena setelah 1 tahun, kekebalannya turun. Ya, sehingga kalau kita mau umroh, di mana kalau umroh itu nanti ketemu orang banyak, ya, dan risiko terkena flu juga tinggi, ya maka harus suntik lagi. Begitu. Ya. Apakah mandatori? Apakah harus? Tergantung situasi dan kondisi. Kelak nanti setahun ke depan, itu kalau misalnya sudah tidak ada kasus pandemi ini sudah berhasil ditangani, gitu ya, mungkin kita sudah nggak perlu lagi vaksin COVID. Ya, tapi kalau kasusnya itu masih muncul-muncul secara sporadis, ya, beberapa negara seperti Saudi mungkin mewajibkan vaksin setiap kita masuk ke sana. Ya, sehingga berapa tahun sekali kita nanti akan divaksin COVID, nanti tergantung setelah pandemi ini selesai, Anda mau umroh berapa kali? Setahun sekali atau gimana? Ya, kalau umrohnya setahun sekali, mungkin ya suntiknya setiap tahun sekali. Tapi kalau Anda nggak hobi traveling misalnya ya, di Indonesia aja misalnya, dan di Indonesia ini pandemi sudah selesai, saya kira nggak perlu suntik berkali-kali, begitu. Ya, jadi tergantung kebutuhan. Ya, nanti kurang lebih seperti itu, ya, Mbak Susi ya. Jadi tidak bisa dijawab sekarang apakah nanti setahun sekali suntik dan lain sebagainya. Kalau ini pandemi sudah selesai, ya bagi orang yang nggak hobi traveling ya nggak perlu suntik berkali-kali. Ya, kenapa? Karena lingkungannya sudah aman, begitu. Tapi bagi orang yang mobile, ya apalagi ke daerah-daerah yang nanti mungkin ketemu orang banyak dari banyak negara, mungkin negara tersebut, misalnya contohnya Arab Saudi, mungkin akan mewajibkan akan vaksin setahun sekali, tergantung kita ke Mekahnya berapa tahun sekali. Ya, itu adalah beberapa kemungkinan. Tetapi kita masih belum bisa jawab karena uji klinisnya baru selesai Januari ini, begitu ya. Kemudian Mbak Lili, apakah vaksin ini nantinya diperjualbelikan atau diberikan gratis? Untuk yang 3 juta sekarang ini ada 3 juta dosis sekarang yang sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia, khusus untuk nakes. Ya, nakes ini nggak hanya dokter ya, ya dokter, ya perawat, kemudian SKM, ya kebetulan saya kemarin ada mahasiswa saya yang kerja di Pemkot begitu ya,
dia dapat juga. Ya, pokoknya di data ini 3 juta ini gratis. Ya, nanti berikutnya ya untuk yang gelombang kedua gratis juga. Ya. Nanti untuk masyarakat umum ya tergantung. Kalau ternyata distribusi oleh pemerintah lambat ya, sebagian yang diberikan oleh pemerintah itu gratis ya, bukan gratis ya, tetapi dibayari oleh BPJS. Jadi yang gratis itu yang punya BPJS. Kalau nggak punya BPJS, bayar. Ya. Tapi kalau yang punya BPJS, itu nanti gratis. Tapi nanti setelah prioritas-prioritas yang diberi vaksin ini selesai divaksin. Kenapa nggak bisa sekarang misalnya? Yaitu tadi, ini seluruh dunia ini berebut vaksinnya. Ya, jadi saya kira kalau seluruh dunia berebut kemudian ada yang nolak divaksin misalnya ya, itu kalau menurut saya GR aja, dapat aja belum tentu udah nolak, gaya banget gitu ya, dapat aja belum tentu udah nolak gitu kan, ya udah dapat aja syukur-syukur gitu kan, nah itu kita karena seluruh dunia ini berebut begitu ya, nah nanti bagi yang misalnya nggak dapat vaksin gratis karena nggak punya BPJS, kemungkinan akan bayar lah pastinya. Begitu. Ya, ini jawaban saya sih. Saya kira mungkin itu ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Berhubung waktunya sudah mulai malam dan mungkin juga yang pertanyaan dan juga sudah terjawab sama Pak Ato, mungkin kita bisa cukupkan diskusinya untuk malam ini. Terima kasih untuk Pak Ato selaku pemateri sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kami terkait dengan vaksinasi COVID-19 sehingga kami bisa lebih paham terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini. Dan teman-teman dan partisipan yang sudah berkenan hadir mengikuti forum diskusi ini, sebelum akhirnya mungkin kita bisa membuat kenang-kenangan dokumentasi. Untuk panitia mungkin bisa di ini untuk dokumentasinya. Silakan panitia. Buat para hadirin partisipan yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kamera. Untuk sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Nah, mungkin bisa langsung aja. Kasih apa-apa Mbak Jessica. Kasih apa-apa. Ya, hitung dulu ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah? Mungkin satu kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Jessica sudah mendokumentasikan. Baik, kan sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih juga untuk Pak Ato sudah mau menyampaikan ilmunya. Ilmu yang Pak Ato berikan bermanfaat bagi kami dan berkah juga buat Pak Ato. Semoga Pak Ato dan keluarga sehat selalu, amin. Dan teman-teman juga partisipan. Oke, baik, bisa diakhiri pertemuan kali ini. Saya selaku pembawa acara dan moderator mohon maaf apabila saya mungkin dan perwakilan dari teman-teman kelompok KKN 149 minta maaf apabila selama diskusi kali ini mungkin ada kami yang melakukan sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak wabarakatuh. Ato. Ya, sama-sama. Ya, semoga sukses KKN-nya ya. Ya, Amin, terima kasih. Ya, baik. Ya, saya izin lab dulu. Ya, terima kasih. terima kasih banyak Pak. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih teman-teman. teman-teman juga yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Dia. Terima kasih Persin. Terima kasih teman-teman KFKM. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ini nanti langsung lift tah? Langsung hilang tah? Halo? Oh maaf. Masih ada Bu Susi di sini ternyata. Nggak apa-apa. Semoga sukses KKN-nya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu sudah hadir dari awal sampai akhir. Ya, Semoga- sama-sama. Semoga dapat itu ya Bu ya. Dapat dipahami tentang vaksin. Ya, Supaya mengerti tentang COVID itu loh. Bisa dimengerti dari masyarakat. iya Bu. Betul sekali. Iya Dan Bu. disebarkan ke teman-temannya di Semoga Bapak Ya. Kejaya. Ya. semoga cepat Makasih, ada juga. Mbak. biar nggak PSBB.